Hai teman-teman semua yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan pagi ini, kuliah pagi ini kita kembali mengenali tentang bagaimana stres itu bekerja di dalam tubuh kita ya. Jadi saya ingin sedikit mengulang kembali tentang fungsi sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini tentunya adalah suatu sistem yang penting untuk mengatasi stres dan juga tekanan di dalam kehidupan kita. Dan kuliah ini memang sengaja saya sampaikan setiap paginya agar teman-teman memahami ya, kalau misalnya sore kan kita bicaranya lebih kepada bagaimana kita membantu diri kita melewati hari demi hari ketika kita mengalami stres, dan pada pagi hari saya sengaja memberikan kuliah berkaitan dengan kekuatan apa, ke kondisi yang berkaitan dengan bagaimana kita tahu sebenarnya dasarnya itu apa sih gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan presentasi yang berkaitan dengan ini ya. Jadi menjaga kesehatan jiwa di saat wabah, tetapi fokusnya sebenarnya adalah bagaimana nantinya kita berharap teman-teman itu bisa memahami dasar dari sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika mengalami stres gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang stres itu, seorang yang mengalami stres itu sangat wajar. Ya, jadi mereka mengalami kebingungan, ketakutan, marah mungkin ya. Teman-teman di saat ini karena kayaknya kok nggak selesai-selesai gitu, merasa sedih, tidak bergairah, kayaknya kok aduh kok ini gimana ya, mau merencanakan ini salah, mau merencanakan itu salah, dan akhirnya membuat teman-teman merasa kayaknya waduh ini kalau begini repot nih urusannya nih. Saya nggak bakalan bisa jadi seperti yang saya harapkan begitu mungkin dalam waktu 1-2 tahun lagi. Padahal saya punya rencana ini, punya rencana itu, dan itu semuanya jadi batal gara-gara pandemi ini. Tentunya akan ada perasaan kesel, marah, dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar terjadi. Nah, mengapa saya bilang wajar? Karena memang itu kita lakukan, artinya semuanya kita mengalaminya, ya, dan kita melakukan sesuatu yang berharap, bisa melewati kondisi ini dan kita tetap harus be mindful ya, itu yang paling penting utamanya sebenarnya. Nah, kita akan mengenal yang disebut, respon tubuh terhadap stres. Nah, respon tubuh terhadap stres ini diperkenalkan oleh seorang dokter yang bernama Hans Selye pada tahun 1936 yang disebut sindrom adaptasi umum. Ketika kita mendengar sesuatu atau mendapatkan sesuatu tanda bahaya, misalnya dalam hal ini mungkin COVID lah, ya, atau hal-hal lain ya yang membuat kita tuh merasa kecemasan karena kita terkejut atau kita tidak nyangka gitu itu akan terjadi, maka reaksi kita adalah melawan atau kabur. You fight or flight. Jadi respon tanda bahaya itu akan membuat diri kita itu mengalami suatu proses perubahan. Apakah kita mau menghadapinya atau kita kabur, ya. Ini yang paling penting. Kemudian kalau misalnya kita sudah masuk ke fase kedua, yaitu resistensi, di mana kita menjadi lebih tahan terhadap stres. Dan kita mulai mencoba untuk mobilisasi ya sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, di saat itulah kita berupaya beradaptasi. Mungkin kita mungkin ada work from home ya, kemudian ada sekolah dari rumah, kemudian kita misalnya beradaptasi dengan memakai masker, menjaga jarak, berupaya untuk mengatur jadwal kembali, menyusun jadwal kembali supaya tidak terlalu banyak yang bentrok, dan banyak hal-hal lain yang kemudian akhirnya membuat kita jadi tahu bahwa, oke, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Dan ini merupakan sesuatu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak segera memobilisasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan dan hanya diam saja, atau malahan kabur seringkali, malah kita nanti akan balik kembali ya ke kondisi tersebut. Malah kita
makin lama untuk bisa beradaptasi. Nah, itulah mengapa pada keadaan ini diharapkan orang itu segera mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut. Namun sayangnya tidak semua bisa sukses gitu ya di tahap ini. Ada beberapa yang bisa sukses, bagus, adaptasinya keren dan akhirnya bisa melewati hari demi hari. Beberapa teman mungkin posting di media sosial, mereka mengatakan, "Ya lumayan lah, sekarang ini saya sudah lebih bisa fight, bisa tahan terhadap ini. Dan ya lumayan saya bisa membantu diri saya dengan baik deh." Lalu kalau misalnya demikian, apa yang mesti saya lakukan lagi? Oke, kita pertahankan ya supaya lebih baik lagi ke depannya dan mulai beradaptasi dengan istilah yang tadi katanya banyak tuh new normal, daya adaptasi baru dan segala macam. Tetapi ada beberapa orang yang nggak bisa dan akhirnya mereka mengalami kelelahan ya. Reaksi tubuhnya jadi berlebihan, jadi stres, jadi merasa kayaknya nggak ada daya seperti itu. Dan mereka merasa, aduh kalau begini terus bahaya nih. Gimana ya, saya merasa tidak nyaman nih. Apa yang terjadi di dalam tubuh saya? Nah, disinilah saya ingin menerangkan sedikit tentang yang namanya susunan saraf otonom. Nah, susunan saraf otonom ini ketika teman-teman itu mengalami suatu keadaan kelelahan, maka nggak seimbang dia jadinya. Ya, yang saya sering sebut tuh di dalam beberapa video saya yang berkaitan dengan ini. Nggak seimbang, Dok. Iya, betul. Susunan saraf otonomnya jadi tidak stabil. Ada yang kemudian jadinya simpatisnya meningkat ya, kemudian ada yang parasimpatisnya tidak jalan. Contohnya misalnya simpatis itu diumpamakan seperti gas ya. Di dalam tubuh kita tuh seperti gas ya, ngegas kalau di dalam mobil tuh ada gasnya. Kalau parasimpatis itu kita mengumpamakannya seperti kalau kita lagi ngerem gitu ya. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu seimbangnya adalah kita bisa ngegas, bisa ngerem, ngegas, ngerem gitu ya. Nah, ketika ngegasnya kencengan, maka ketika kita berharap bahwa kita mau melakukan sesuatu yang luar biasa, kita meningkat denyut jantungnya. Ya, susunan saraf otonom ini akan meningkat, simpatisnya, kemudian terjadi kontraksi otot ya, nggak heran teman-teman banyak yang mengalami kekakuan otot ya, rasanya kayaknya nggak enak begitu. Dan ketika itu terjadi teman-teman merasa, "Aduh ini kenapa nih otot saya pegel-pegel, luar biasa nggak nyaman," gitu ya. Nah, ada yang paling umum seperti 5 gejala psikosomatik paling umum adalah denyut jantung meningkat, debar-debar seperti itu ya. Dan ada beberapa meningkatkan motilitas sistem pencernaan. Jadi dia keluar terus asam lambungnya. Ya, ada yang begitu dan ada yang sangat aktif ya gerak-gerak. Makanya nggak heran kalau ada beberapa teman-teman yang stres itu dia larinya itu ke buang-buang air. Ya, seperti itu. Namun, seringkali malah terbalik, parasimpatisnya yang terlalu aktif. Ya, jadi akhirnya apa? Jadi orangnya itu lemes, loyo, tidak bertenaga. Ya, kemudian relaksasi di dalam sistem ototnya itu akhirnya tidak terjadi, ya, malah yang simpatisnya. Tapi sayangnya bagian lainnya itu terjadi. Jadi nggak bisa meningkatkan pencernaannya. Jadi dia kembung. Nah, nggak heran kan ya banyak teman-teman juga mengeluh kembung pada saat mengalami stres. Jadi kalau kita lihat memang problem yang berkaitan dengan kondisi ini memang tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Sistem tubuh manusia itu luar biasa kompleksnya, tapi teratur tuh kalau kita menjaganya dengan baik. Jadi kalau kita bisa mengenali stres, kita bisa membantu diri kita menjadi lebih baik terhadap stres ini, maka kita tuh akan berada pada tahapan ini. Tahapan namanya resistensi. Kita mulai tahan terhadap stres tersebut. Kita bisa mulai bantu diri kita untuk mengelola stres ini menjadi jauh lebih baik. Dan ini yang penting buat ke depannya, teman-teman. Jadi, ini merupakan kuliah dasar ya. Biasanya kuliah dasar terhadap respon terhadap tubuh kita, respon terhadap stres kita, dan saya berharap dengan kuliah ini, dengan pengenalan terhadap sistem saraf pusat ini, teman-teman menjadi lebih memahami, oh ternyata kalau misalnya saya lagi dalam kondisi stres itu, inilah yang terjadi di tubuh saya. Dan saya harus berupaya untuk segera menyesuaikan, memobilisasi semua
stres yang ada di dalam pikiran kita untuk masuk ke dalam fase yang adaptif atau yang resisten tadi. Jadi supaya tubuh kita menjadi tenang dan kita menjadi orang yang bisa membantu diri kita melewati stres dengan baik. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tentunya ini kuliah pengenalan tentang stres dan nanti sore biasanya saya akan membantu teman-teman untuk belajar bagaimana mengelola pikiran dan perasaan menjadi jauh lebih baik lagi dan tentunya supaya tidak jadi stres seperti tadi. Oke, thank you semua. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.